Sidang putusan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed, yang dijadwalkan pada Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 dinyatakan ditunda oleh Hakim Kepala Fazhal Henry karena berkas putusan belum selesai. Siap ya? Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 28 sampai dengan nomor 31 Pitsus TPK 2024 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Joko Dwiono dibuka dan kawan-kawan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum hadirkan. Terdakwa silakan masuk. Oke, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini, hari apa kita sidang kemarin? Putusan majelis ini. Hari Selasa kemarin ya kan. Rencananya putusan akan kita bacakan hari ini. Tapi ternyata ya belum siap putusannya, belum bisa dibacakan hari ini. Ya, karena waktunya sangat singkat, perkaranya agak panjang ceritanya ya kan. Jadi rencana mau dibacakan hari Selasa. Hari Selasa tanggal 30. Oke? Ya, tanggal 30. Siap. Jam 10. Jam 10 ya, pagi lah. Karena 4 perkara sih. Oke? Harap dimaklumi karena memang majelis hakim punya keterbatasan juga sih. Karena waktunya singkat banget. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Begitu ya para terdakwa. Dihadapkan lagi oleh penuntut umum pada hari Selasa tanggal 30 2024 jam 10 pagi. Ada yang mau disampaikan? Cukup majelis hakim. Ya. Dari terdakwa ada penasihat hukum? Ada yang mulia. Kami kebetulan Pak Yudi ingin melakukan pengecekan kesehatan untuk di Rabu depan. Karena ada pengobatan yang harus dilakukan melalui proses peminuman obat dulu yang mulia. Jadi mohon izin kami mengajukan permohonan permohonan pengecekan kesehatan hari Rabu kapan? Rabu minggu depan yang mulia. Kalau Rabu minggu depan bukan kewenangan majelis hakim lagi. Karena putusnya hari Selasa. Ya, tapi kalau dimajukan aja hari Senin masih bisa itu. Kalau hari Senin. Baik yang mulia. Ganti aja harinya. Kalau mau ngecek kesehatan. Kalau hari Senin kan masih penahanan majelis hakim. Baik yang mulia. Karena 2 hari yang mulia prosesnya untuk pengambilan darah dan lain-lain. Ya itu ya, kalau perlu hari Senin nggak masalah sih. Ya. Baik yang mulia. Jangan lewat hari Selasa. Lewat hari Selasa bukan kewenangan kami lagi gitu. Baik yang mulia. Oke, paham ya? Oke. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, sidang kita tunda hari Selasa ya. Oke. Sidang selesai dan ditutup. Menyikapi penundaan, kuasa hukum Yudi Mahyudin, Raden Arya Rivaldi menyatakan penundaan ini merupakan keputusan majelis hakim. Ya, tadi kan disampaikan oleh majelis hakim bahwa putusan belum siap. Mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dimasukkan oleh majelis hakim. Kalau dari kami sih, kami berharap ya intinya putusan ini memberikan kebebasan bagi Pak Yudi Mahyudin. Dan kita harap sebuah keadilan nanti di putusan itu yang terbaik khususnya. Karena kita berharap keadilan ini kan milik Pak Yudi yang memang status Pak Yudi ini hanya sebagai panitia lelang saja gitu posisinya. Terkait banding, ia menyatakan akan dipertimbangkan kembali dengan dilandaskan pada nilai kebaikan hukum.
Kalau banding akan kami pertimbangkan kembali, karena kan ini kan upaya hukum ini kan kita juga lihat nilainya nanti apakah ini baik untuk kita atau tidak. Yang pasti kita berharap intinya ada kebebasan buat Pak Yudi. Kita memang melihat dari fakta-fakta persidangan yang selama ini dihadirkan saksinya, khususnya dihadirkan oleh jaksa, memang khusus untuk Pak Yudi memang tidak ada keterkaitan langsung gitu. Makanya kami melihat antara Pak Joko dengan Pak Yudi ini memang tidak ada unsur yang satu perbuatan melawan hukum, kedua menerima uang atau janji dalam proses lelang, yang ketiga juga ya telah jelas yang merugikan negara itu bukan dari pihak JJC atau Jasa Marga, karena kan kita hanya melakukan pengadaan pemborongan jasanya saja gitu. Ya kalau saya lihat kan pemenang tendernya kan ini Waskita dengan KSO Akset posisinya. Nah di dalam tuntutan penuntut umum juga disampaikan bahwa tanggungan terhadap kerugian negara itu dibebankan kepada Waskita Akset. Nah, jadi saya lihat itu posisinya juga pada dasarnya kerugiannya ada di yang harus dirugikan itu tanggung jawabnya Waskita Akset dan KSO gitu posisinya. Itu aja sih. Dari sisi penasihat hukum, ia menyatakan akan tetap mengharapkan keputusan yang akan dikeluarkan nanti akan memberikan kebebasan bagi Yudi Mahyudin. Dasar permohonan kebebasan bagi Yudi Mahyudin, lanjutnya, adalah karena dalam fakta persidangan yang disajikan JPU terbukti tidak ada keterkaitan langsung. Selain itu, ia juga menekankan bahwa Yudi Mahyudin mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik dan sudah menahun. Sementara itu, kuasa hukum Joko Dwijono, Adi Supriyadi menyatakan penundaan ini karena keputusan belum siap. Ia meyakini bahwa posisi kliennya, Joko Dwijono kuat secara hukum. Penundaan ya itu karena kan itu di pihak majelis. Tadi majelis menyatakan bahwa putusan belum siap karena banyak sekali materi atau hal-hal yang memang masuk dalam perkara tersebut gitu. Jadi ditunda karena hakim putusannya belum siap. Itu aja. Dari kami sih sebenarnya tidak ada fakta-fakta hukum yang memenuhi syarat dari dakwaan jaksa itu, baik pasal 2 maupun pasal 3. Karena di situ perbuatan melawan hukumnya tidak ditemukan. Itu. Jadi menurut kami ya posisinya ya kami posisinya kuat gitu. Nah, tapi semuanya kembali kepada majelis hakim karena majelis hakim itu yang mempunyai pertimbangan hukumnya.